Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan pagi ini. Nah pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu kreator peduli Puspalangka bersama dengan Bang Sofyan Rafflesia. Oke Abang, kita lanjutin lagi nih. Aku sempat lihat di Instagramnya Bang Sofyan itu kayak banyak hasil-hasil foto. Itu emang hobi fotografi juga Bang? Iya, saya hobi fotografi juga dari dulu sih ya. Dan memang kesempatan ya, maksudnya kesempatan sembari menjalani komunitas ini, apalagi kan keluar masuk hutan. Kalau dulu saya mengunjungi lokasi Rafflesia itu dalam sebulan tuh bisa 4-6 kali. Jadi bolak-balik keluar masuk hutan yang jaraknya dari pintu rimba itu ke dalam hutan tempat Rafflesia itu bisa sampai 1 kilo. Menyenangkan sih. Itu betisnya lumayan kuat berarti ya. Walaupun apa ya istilahnya tuh yang pacet-pacet itu jadi teman aja sekarang, udah nggak takut Bisa lagi jadi kayak teman ya. dulu. Aku nggak mau sih Paling sering ketemu itu. Tapi terus menariknya ketika kita masuk ke dalam hutan itu, kita selain menjumpai Rafflesia, kita banyak dapat bonus ya, banyak bonus dalam artian di situ kita ketemu satwa-satwa liar yang lain, serangga-serangga, terus tumbuhan-tumbuhan unik yang lain yang sangat bagus diabadikan dalam jepretan-jepretan kamera. Itu bonus bagi saya, bonus. Karena sejauh perjalanan melihat Rafflesia sampai dari radius 500 meter itu, kalau kita berfokus lihat Rafflesia saja, tidak mengamati lingkungan sekitar, itu sayang. Jadi ternyata kita melihat hutan dengan pohon-pohonnya yang besar, terus ada serangga-serangga yang menarik untuk kita foto. Ternyata sampai ke lokasi itu tidak terasa capek, tidak terasa lintah. Jadi memang dengan adanya Rafflesia ini juga hobi fotografi saya, hobi pembuatan video tersalurkan. Dan zaman itu mungkin saya dapat foto-foto yang bisa terbilang bagus ya, foto-foto bunga Rafflesia yang bagus, dan itu kesempatan saya juga untuk mengikuti kompetisi lomba-lomba foto yang ada di media sosial, baik itu Instagram, salah satunya di Instagram lah ya, yang paling banyak saya online, coba ikut yang secara online. Nah, menariknya dari beberapa foto yang saya ikutkan tuh alhamdulillah pernah menang dan juara seperti itu. Sampai pernah yang terbesar itu di perlombaan yang diadakan Detik Travel itu juara 1. Dan itu bisa membawa perjalanan saya ke luar negeri, ke Taiwan, Filipina, Hong Kong, transit ke Kuala Lumpur waktu itu di Malaysia. Jadi sampai beberapa 4 negara dari hasil foto Rafflesia, karena memang temanya waktu itu tema tentang alam itu. Terus di Simposium Rafflesia Internasional juga pernah menjadi juara 1 tahun 2015 itu, melawan Korea, dan ada juga orang Indonesia dari internasional Jakarta, tahun 2015. Jadi dan hasil video-video tentang Rafflesia dan Puspalangka yang lainnya itu saya buat video-video pendek untuk mengedukasi masyarakat. Misalnya seperti bagian-bagian bunga Rafflesia itu saya buat videonya secara menarik lah ya, langsung dengan ini misalnya ini yang kelopak ini namanya perigon, seperti itu. Terus tentang siklus hidup Rafflesia yang ada 4 ya, mulai dari pembenihan itu, siklus pertama dari fase kopula itu dari bongkol kecil yang ada di tanaman inang sebesar kelereng sampai dia sebesar bola pingpong, terus memasuki fase brakta itu udah sebesar bola pingpong, sudah sebesar bola kasti lah ya, bola tenis. Nah itu dia punya kulit ari mirip seperti topi belangkon Jawa, itu biasanya diameternya sekitar 10 cm. Jadi kalau fase brakta itu dia punya lapisan-lapisan. Kalau belangkon Jawa itu kan ada lapisan warna coklat. Nah dari fase brakta sudah masuk ke fase perigon, ini fase yang ketiga. Fase perigon itu dia bulat, bersih, jadi kulit arinya itu udah ngelupas gitu ya? Jadi merah, pernah lihat kan merah bulat. Nah dari fase perigon ini ke fase mekar itu cuma butuh jarak 1 minggu atau 2 minggu akan proses mekar. Nah dari proses mekar ini bunga mekar sekitar 7 hari atau 1 minggu. Menarik untuk mengunjunginya itu di hari pertama sampai hari kelima lah. Tapi kalau udah masuk hari kelima, ke-6 dan ke-7 itu dia udah mulai
layu, warna merahnya udah mulai berubah, mulai agak kehitam-hitaman dan berakhir di hari ke-7 menjadi hitam dan layu, benar-benar layu dan hancur seperti itu. Jadi Itu perkembangannya dari awal bongkol sebesar kelereng hingga Iya. dengan mekar sempurna, itu berapa lama Bang? nah itu dari benih biji itu kecil, itu bisa sampai 4 sampai 5 tahun. Lama sekali. Lama Nah, ya? iya, untungnya Bengkulu itu dia punya bongkol-bongkol yang banyak, habitatnya banyak. Jadi misalnya di sini pernah mekar, jadi ada bongkol berikutnya di radius misalnya 1 meter atau 2 meter yang sebulan ke depan atau seminggu kemudian akan mekar berikutnya, seperti itu. Jadi Rafflesia ini kan tanaman parasit, dia menempel pada tanaman inang. Iya. Nah, tanaman inang ini adalah tanaman menjalar dari keluarga anggur-anggur hutan dan butuh pohon induk untuk menopang tanaman inang tadi. Menjalar sampai ke atas, ada juga yang merambat ke tanah, makanya ada Rafflesia yang mekar di dasar dekat tanah ya, dataran tanah, ada juga yang mekar di atas pohon inangnya menempel. Nah, menariknya ini Rafflesia itu kan walaupun dia tanaman parasit, dia itu tidak mengganggu tanaman inangnya, artinya terjadi simbiosis mutualisme. Tidak seperti benalu yang menempel pada tanaman inang tapi merusak tanaman inangnya, malahan membunuh tanaman inangnya sampai mati. Tapi kalau Rafflesia dengan tanaman inang ini dia memang seperti ada Penopang aja gitu ya? Iya, kerjasama seperti walaupun dia mau makan, menyerap sari-sari makanan juga dari makanan si tanaman inang tadi, tapi tidak membunuh, tidak mengganggu. Jadi memang diciptakan hal-hal yang istimewa. Makanya dalam logo Provinsi Bengkulu kan ada gambar Rafflesia. Itu kalau kita lihat arti dari gambar bunga Rafflesia itu adalah keistimewaan alam Bengkulu. Artinya para pendiri Provinsi Bengkulu itu sudah tahu kalau kehadiran Rafflesia di Bengkulu itu memang istimewa, makanya tersematlah dalam logo Provinsi Bengkulu seperti itu. Nah, kalau dulu aku lihat kita balik lagi nih ke konten kreator, balik lagi ke hobi Abang fotografi gitu. Aku sempat lihat di Instagram kalau dulu kan fotonya tuh kayak orang gitu-gitu kan. Kalau sekarang karena sudah aktif di KPPL, apakah sudah berganti, tidak lagi foto itu? Lebih ke Rafflesia dan kekayaan alam di hutan? Saya lebih tertarik memang lebih ke alam ya, foto-foto alam, foto bunga Rafflesia, foto-foto landscape alam lah ya, yang lebih sekarang memang lebih banyak ke foto Rafflesia. Bagi saya foto Rafflesia itu unik ya. Dulu saya pernah menang juara foto itu, malah sempat ada yang komen agak negatif, katanya ya foto kayak gitu tuh gampang katanya. Sebenarnya dia nggak tahu Rafflesia itu cerita di balik itu gimana dia nggak tahu. Iya, dia nggak tahu. Padahal saya sudah jelasin. Proses pertama untuk dapatkan foto ini kita harus masuk ke hutan. Benar. Radius hutan itu sampai 500 meter ke dalam hutan. Belum lagi tantangan harus melewati jalur trek yang tidak ini ya, yang jelek lah ya, bisa kita bilang ya, licin lah seperti itu. Terus jalur medannya juga sulit. Dan setelah itu juga kadang kita tahu dalam hutan hujan tropis itu kan paparan sinar matahari sangat sedikit ya, terus lembab, licin, belum lagi bagaimana kita berusaha dapat mengambil foto bunga Rafflesia itu dengan bagus dan angle yang bagus seperti itu, sehingga dapatlah momen ketika dua bunga Rafflesia itu mekar. Itu juga sesuatu yang luar biasa, yang jarang-jarang bisa didapatkan oleh seorang fotografer waktu itu. Baik, kita lanjutkan lagi nanti ya Bang ya. Kita jeda sebentar nih. Siap. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.